Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septi Nudianti pada video tutorial membuat proyek aplikasi web SPP sekolah menggunakan Premo Code Igniter 4. Kali ini kita masuk pada video tahapan ke-10, yaitu membuat fungsi create dan save, yaitu untuk menambahkan data dan menyimpan data pada tabel petugas, tabel siswa, tabel kelas, tabel pembayaran, dan juga tabel SPP. Sebelumnya, saya sudah membuat function detail untuk data siswa, data petugas, data kelas, data SPP, dan juga data pembayaran. Kali ini saya akan membuat function tambah data untuk data siswa, data petugas, data kelas, SPP, dan juga data pembayaran. Yang pertama, saya akan membuat function tambah data siswa. Langsung saja kita masuk pada folder controller, masuk pada file sppadmin.php. Yang pertama kita akan membuat function save siswa. Berikutnya saya akan menjelaskan public function save siswa. Yang pertama ada $siswa_model. $siswa_model ini kita panggil variabel construct bernama siswa model. Lalu kita panggil function bawaan dari kode igniter 4-nya yaitu save. Teman-teman gak boleh misal nulisnya jadi saving atau simpan, itu gak boleh, harus save. Karena kalau di luar dari penulisan save maka akan error. Karena ini bukan bikinan kita sebagai programmer, tapi bawaan dari framework-nya. Di dalam function save bawaan kode igniter ini, ada yang harus diisi. Pertama kita harus menuliskan tutup kurung dan buka kurung, kemudian di dalamnya ada kurung siku-siku. Kemudian kita akan menentukan file dan nama input tipe teks. Filenya kita sesuaikan dengan yang ada pada tabel siswa yang ada pada database SPP Cendekia. Kita bisa melihat file yang ada pada tabel siswa. Yang pertama ada ID siswa, namun kita tidak menuliskannya pada function save siswa karena ID siswa ini sudah auto increment, yaitu otomatis akan diisi tanpa harus melakukan penginputan. Sehingga kita hanya perlu menuliskan file-file berikutnya. Ada ID kelas, ID SPP, ada ISN, NIS, nama, alamat, dan juga telepon. Kemudian ada $request_getVar. $request_getVar ini artinya untuk mengambil nilai atas nama inputnya getVar. Jadi getVar itu mengambil nama dari jenis input. Isinya kita samakan dengan petik yang pertama. Kemudian ada session set place data. Session set place data ini lebih untuk menentukan nama dari sessionnya. Di sini nama sessionnya yaitu pesan. Lalu pada petik yang kedua, apa isi dari session pesan ini? Isinya yaitu data siswa berhasil ditambahkan. Barulah ada return redirect to this base URL admin siswa. Jadi kalau datanya sudah berhasil disimpan, maka dia akan mengarahkan ke alamat roots yang bernama home siswa. Home siswa itu nama rootsnya /admin/siswa. Setelah itu kita akan masuk pada function index siswa, di mana di dalamnya terdapat data array isi tabel. Kita akan menambahkan data array baru setelah data array isi tabel, sama seperti halnya yang ada pada function detail siswa, yaitu dari data array J petugas sampai kepada isi SPP. Kita copy, kemudian kita paste pada indeks siswa. Setelah itu, karena untuk penambahan datanya kita memerlukan bootstrapping modal, di sini saya sudah mempunyai form modal untuk tambah data siswa, sehingga kita tinggal memodifikasinya saja. Kita copy paste pada view home siswa. Kita simpan di bagian bawah sebelum
this end section. Yang pertama, saya akan membahas bagaimana cara menampilkan form modal tambah data siswa ini. Yang pertama, kita harus mempunyai button untuk tambah data atau link untuk tambah data, di mana di dalamnya harus terdapat data toggle dan juga data target. Nah, jadi kunci untuk memanggil model yang akan kita buat, kita harus memiliki terlebih dahulu data toggle dan data targetnya. Data toggle ini isinya harus modal, karena data toggle ini akan memanggil sebuah modal. Kemudian, data target diisi dengan nama modalnya apa. Misalnya di sini nama modalnya pagar form modal. Kita lihat pada bagian tampilan modalnya, pada bagian div class ada ID form modal. Nah, ID form modal ini diambil dari link tambah datanya, yaitu data target bernama form modal. Sehingga ketika diklik tambah data, maka akan menampilkan form modal untuk tambah data siswa. Lalu ada H5 untuk judul modal, kita bisa menulis tambah data siswa. Berikutnya kita masuk pada bagian kelas modal body. Kita isi dengan form. Untuk menuliskan form sebagaimana biasanya kita menuliskan form action. Di sini actionnya kepada /admin/siswa/sep. Kemudian kita akan menentukan input tipenya yang ada pada form tambah data siswa. Kita bisa lihat pada input bernama kelas dan juga input bernama SPP itu menggunakan input tipe select. Selectnya itu dibantu oleh bahasa PHP yaitu for each. Karena ID kelas sama ID SPP ini harus terkoneksi dengan tabel kelas dan juga tabel SPP, maka kita harus mencantumkan data-data mereka di inputan select. Caranya dengan menggunakan looping for each. Pada PHP for each-nya kita bisa lihat ada $isi kelas. $isi kelas ini diambil dari indeks siswa dari data array isi kelas. Jadi kita akan mengambil data dari tabel kelas dan akan menampilkan data field bernama nama kelas. Begitupun untuk input SPP, sama halnya dengan input bernama kelas, kita mengambil data dari tabel SPP, di mana kita harus mencantumkan ID SPP dan data yang akan ditampilkan yaitu data field nominal. Setelah itu kita tentukan input tipe untuk field berikutnya, ada ISN, ada NIS, ada nama, ada alamat, dan juga no HP. Penulisannya sama seperti halnya kita membuat form input. Untuk NISN di sini menggunakan input tipe number. Begitupun untuk NIS menggunakan input tipe number, untuk nama menggunakan input tipe teks, untuk alamat di sini saya menggunakan input tipe teks area, dan untuk no HP input tipe teks number. Berikutnya di sini ada dua button untuk tombol close dan juga tombol simpan. Setelah itu terakhir kita akan membuat routes untuk tambah data siswa. Kita ketikkan $root. Kita menggunakan root post. Pada petik yang pertama kita ketikkan /admin/siswa/sep. Kemudian untuk petik yang kedua kita tuliskan kelas SPP admin .2.2 function sep siswa. Setelah itu kita coba jalankan. Refresh ulang. Ketika diklik button tambah data, maka akan menampilkan form modal tambah data siswa.
di mana di dalamnya terdapat beberapa inputan. Yang pertama ada inputan kelas yang akan otomatis menampilkan nama-nama kelas dari tabel kelas. Misalnya kita pilih kelas 10 RPL 2. Begitupun dengan inputan untuk SPP, otomatis datanya diambil dari tabel SPP dari file nominal. Berikutnya ada inputan untuk NISN, untuk NIS, kemudian nama, misalnya di sini kita tuliskan Septi Nurdianti, dan alamat. Yang terakhir ada input untuk nomor HP. Ketika diklik tombol simpan, maka akan ada pesan data siswa berhasil ditambahkan. Kita coba lihat detailnya. Berikutnya kita akan membuat fungsi tambah data untuk data petugas. Kita masuk ke file SPP admin. Kita copy paste untuk functionnya dari function save siswa. Kita ganti menjadi public function save petugas. Kemudian $nya menjadi petugas model. Kita sesuaikan isi fieldnya dengan yang ada pada tabel petugas. Yang pertama ada ID petugas, namun dikarenakan ID petugas auto increment sehingga kita langsung pada field berikutnya ada username, password, nama petugas, dan juga ada label. Setelah itu, untuk sessionnya, pesannya kita ganti menjadi data petugas berhasil ditambahkan. Alamat roots-nya kita ganti menjadi admin/petugas. Berikutnya masuk pada function index petugas. Setelah data array isi tabel, kita akan menambahkan data array sesuai yang ada pada detail petugas. Setelah itu kita masuk pada file view home petugas. Kita copy paste dari home siswa untuk modal form tambah datanya. Kemudian kita harus mempunyai dulu link button untuk tambah datanya. Kita paste untuk form modal tambah datanya. Yang pertama, untuk judulnya kita ganti menjadi tambah data petugas. Kemudian untuk form actionnya kepada admin petugas save. Dan untuk input tipenya, field-fieldnya kita sesuaikan dengan yang ada pada tabel petugas. Dikarenakan untuk field ID petugas itu sudah auto increment, sehingga kita langsung masuk pada field berikutnya. Kita tidak memerlukan inputan select yang dibantu dengan PHP for each karena kita tidak mengambil data dari tabel manapun. Untuk inputan yang pertama kita ganti menjadi username. Kemudian input tipe yang kedua ada password. Untuk inputan yang ketiga ada nama petugas. Dan yang terakhir input untuk level. Untuk username kita menggunakan input tipe teks. Untuk password kita menggunakan input tipe bisa password ataupun input tipe teks. Begitupun nama petugas dan juga label menggunakan input tipe teks. Terakhir, kita akan membuat roots untuk tambah data petugas. Pengalamatannya menjadi admin/petugas/save. Kemudian functionnya menjadi save petugas. Kita coba jalankan, refresh ulang. Ketika diklik button tambah data, akan muncul form modal tambah data petugas. Kita coba tambahkan data untuk petugas. Ketika diklik simpan, maka akan ada pesan data petugas berhasil ditambahkan. Yang ketiga, kita akan membuat function untuk tambah data kelas.
kita copy paste, kita ganti menjadi public function shape class yang list kepada kelas model. Kemudian filenya kita sesuaikan dengan yang ada pada tabel kelas, ada nama kelas dan juga kompetensi keahlian. Pada tabel kelas ini hanya ada 2 penginputan dikarenakan ID kelas itu auto increment. Kemudian pada bagian roots-nya menjadi admin/class. Setelah kita membuat function untuk shape kelas, kita masuk pada bagian index kelas, kita tambahkan data array, samakan dengan detail kelas. Setelah itu masuk pada view home kelas, kita tambahkan form modalnya, copy paste dari home petugas. Kita modifikasi untuk penjudulannya menjadi tambah data kelas. Kemudian untuk form actionnya ke admin kelas shape, dan untuk input tipenya kita sesuaikan. Yang pertama ada nama kelas, kemudian yang kedua ada kompetensi keahlian. Untuk ID-nya sama dan juga untuk name-nya. Dikarenakan hanya ada 2 inputan, yang lainnya kita hapus. Terakhir kita akan membuat roots untuk tambah data kelas. Kita copy paste. Alamatnya menjadi admin/class/shape, kemudian functionnya menjadi shape class. Kita coba jalankan. Ketika diklik tambah, maka akan muncul form modal tambah data kelas. Coba tambahkan. Ketika diklik simpan, akan ada pesan data berhasil ditambahkan. Berikutnya kita akan membuat function tambah data untuk data SPP. Kita copy paste function shape-nya. Kita ganti menjadi public function shape SPP. List-nya kepada SPP model. Kemudian filenya kita sesuaikan dengan yang ada pada tabel SPP. Ada ID SPP, tahun dan juga nominal. Kita mulai dari fil tahun dikarenakan ID SPP itu auto increment. Kemudian untuk pengalamatan root-nya menjadi admin/SPP. Berikutnya masuk pada function index SPP, kita tambahkan data array sama dengan yang ada pada function detail SPP. Berikutnya masuk pada file view home SPP, kita kopas untuk modal form atau form modalnya. Kita modifikasi judulnya menjadi tambah data SPP dan form actionnya kepada alamat /admin/SPP/shape. Lalu untuk inputannya kita sesuaikan. Yang pertama ada tahun, kemudian yang kedua ada nominal. Untuk input tipenya, untuk nominal input tipe number, begitupun untuk tahun. Berikutnya kita akan membuat roots untuk tambah data SPP. Alamatnya menjadi admin/SPP/shape, kemudian functionnya menjadi shape SPP. Kita coba jalankan. Refresh, ketika diklik tambah, maka akan menampilkan modal form tambah data SPP. Ketika diklik simpan, maka akan ada pesan data berhasil ditambahkan. Yang terakhir kita akan membuat function tambah data untuk data pembayaran. Yang pertama kita masuk pada file controller, kita akan copy paste functionnya, kemudian ganti menjadi public function shape pembayaran. List-nya kepada pembayaran model. Kemudian untuk field-nya kita samakan dengan yang ada pada tabel pembayaran.
Untuk ID pembayaran auto increment, kita mulai dari ID petugas. Kemudian ada ID siswa. Yang ketiga ada ID SPP. Selanjutnya ada tanggal bayar. Bulan dibayar. Tahun dibayar, dan yang terakhir ada jumlah bayar. Kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian untuk roots-nya menjadi admin/pembayaran. Lalu kita masuk pada function indeks pembayaran. Setelah data array isi tabel, kita tambahkan data array lagi. Kemudian kita masuk pada file view home pembayaran. Kita copy paste untuk modal formnya. Yang pertama kita modifikasi bagian penjudulannya menjadi tambah data pembayaran. Kemudian form actionnya kepada admin pembayaran SEP. Berikutnya, dikarenakan pada tabel pembayaran itu memanggil data dari tabel lain, untuk inputan yang pertama, petugas, kita mengambil dari tabel petugas sehingga pada inputan selanjutnya kita tambahkan atau cantumkan data-data ID petugas. Pada PHP for each, dolar isi kelasnya kita ganti menjadi dolar isi petugas. Kemudian yang akan kita tampilkan adalah nama petugasnya. Nama petugas, file nama petugas. Berikutnya dolar isi petugas ini yang ada pada PHP for each diambil dari indeks function indeks pembayaran, yaitu data array isi petugas. Yang kedua ada inputan ID siswa, di mana kita mengambil data dari tabel siswa. Dolar isi SPP-nya kita ganti menjadi isi siswa. Dialiaskan menjadi dolar sis. Kemudian yang akan ditampilkan dari tabel siswa ini yaitu nama siswa. Berikutnya, kita mengambil data dari tabel SPP, yaitu ID SPP. Kita kopas dari home siswa. Yang menampilkan nominal. Selanjutnya ada inputan untuk tanggal bayar. Kemudian ada bulan dibayar. Ada tahun dibayar. Terakhir ada jumlah bayar. Setelah itu kita masuk pada bagian roots-nya. Kita akan membuat roots untuk tambah data pembayaran. Indeksnya menjadi SEP pembayaran. Kita coba jalankan. Ketika diklik tambah, maka akan muncul modal form tambah data pembayaran. Kita coba menambahkan data pembayaran. Klik simpan, maka akan ada pesan data berhasil ditambahkan. Kita lihat detailnya. Kita telah berhasil membuat function tambah data untuk data petugas, untuk data siswa, data kelas, data SPP, dan juga data pembayaran. Sekian dari video tahapan kesemua kali ini. Video berikutnya saya akan
akan membahas mengenai fungsi update dan juga save edit pada